Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Abdul Haji Prajanto. NIM saya adalah 2110301. Program studi saya adalah Teknik Informatika kelas A1 angkatan 2021 Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya ditemani oleh teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Fauzan Cahyo Nugroho, NIM saya 210103015, program studi Teknik Informatika kelas A1 angkatan 2021 Fakultas Ilmu Komputer. Tujuan dari pembuatan video ini adalah bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman Web 2 yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE, Eskom, Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Oke, yang langkah pertama adalah proses pembuatan database dan tabel-tabel yang akan dipakai. Ini akan dijelaskan oleh Mas Fauzan. Baik, sebelum membuka database, mari kita buka Sampipi Control Panel, lalu kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Jika sudah muncul warna hijau seperti ini, mari kita buka Google Chrome. Lalu kita klik PHP localhost php-myadmin. Di sini kami database bernama CI underscore barang yang terdiri 7 tabel. Yang pertama tabel barang. Tabel barang luar, tabel barang masuk, tabel jenis, tabel satuan, tabel supplier, tabel user. Tabel barang terdiri dari 7 field. Yang pertama ID barang yang dijadikan primary key pada field ini, tipe datanya chart. Yang kedua nama barang, tipe datanya facet. Yang ketiga stok, tipe datanya integer. Yang keempat satuan underscore ID. Yang keempat jenis ID, tipe datanya integer. Tabel yang kedua terdapat 5 field. Yang pertama ID barang keluar, tipe datanya chart. ID barang ini dijadikan primary key pada field ini. Yang kedua user underscore ID, tipe datanya integer. Yang ketiga barang ID, tipe datanya chart. Yang keempat jumlah keluar, tipe datanya integer. Yang kelima tanggal keluar, tipe datanya date. Tabel selanjutnya barang masuk. Barang masuk terdiri dari 6 field, yaitu ID barang masuk, tipe datanya cat, sekaligus dijadikan primary key pada tabel field ini. Yang kedua supplier ID, tipe datanya integer. Yang ketiga user ID, tipe datanya integer. Yang keempat barang ID, tipe datanya cat. Yang kelima jumlah masuk, tipe datanya integer. Yang keenam tanggal masuk, tipe datanya date. Tabel selanjutnya tabel jenis. Tabel jenis terdiri dari 2 field. Yang pertama ID jenis, tipe datanya integer, sekaligus dijadikan primary key pada field ini. Yang kedua nama jenis, tipe datanya facet. Tabel selanjutnya tabel satuan yang terdiri dari 2 field. Yang pertama ID satuan, tipe datanya integer, sekaligus dijadikan primary key pada field ini. Yang kedua nama satuan, tipe datanya facet. Selanjutnya tabel supplier. Tabel supplier terdiri dari 4, yaitu ID supplier, tipe datanya integer, sekaligus dijadikan primary key pada field ini. Kedua, nama supplier, tipe datanya facet. Ketiga, nomor telepon, tipe datanya facet. Keempat, alamat, tipe datanya teks. Tabel yang terakhir adalah user. User terdiri dari 10 field. Yang pertama, ID user, tipe datanya integer, sekaligus dijadikan primary key pada field ini. Kedua, nama, tipe datanya facet. Ketiga, username, tipe datanya facet. Yang keempat, email, tipe datanya facet. Kelima, nomor telepon, tipe datanya facet. Keenam, role, tipe datanya enum. Enum terdapat 2 pilihan, gudang atau admin. Yang ketujuh, password, tipe datanya facet. Keenam, create and create add, tipe datanya integer. Yang kesembilan, foto, tipe datanya teks. Keenam, is aktif, tipe datanya in. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Oke, yang langkah selanjutnya adalah eh, proses pembuatan koneksi database dan tabel-tabel yang akan dipakai.
kita masuk ke folder menginstal CI. Karena kami telah menginstal CI, maka kami langsung menggunakannya, yaitu di menu exam, lalu ke htdoc, dan kita buat nama folder di sini. Nama folder kami buat yaitu ini pengadaan underscore barang. Untuk untuk konfigurasinya adalah masuk ke bagian config, lalu ke autoload.php, lalu ke autoload libraries, yaitu em, mengeload secara otomatis agar bisa langsung digunakan dalam tiap halaman di controller. Terus selanjutnya di autoload helper ini mengeload secara otomatis agar bisa digunakan langsung di aplikasi tersebut. Dan lalu config.php ini eh, mengubah script pada nama folder yang kami buat tadi pada aplikasi di htdoc. Lalu file selanjutnya adalah file database.php. Eh, Konfigurasi ini menyesuaikan dengan aplikasi host hostname, username, dan database yang kami buat yaitu ci underscore barang. Lalu folder selanjutnya adalah routers PHP. Ini adalah menentukan root khusus pada URL aplikasi dan kita ubah secara default menjadi default control yaitu out yang ada di aplikasi text editor aplikasi kita. Dan untuk folder selanjutnya adalah model, bagian out underscore model. Ini eh, berfungsi sebagai berfungsi sebagai memproses root pada aplikasi tersebut. Dan folder selanjutnya adalah bagian view bagian dashboard.php. Ini eh, berfungsi sebagai view ini berfungsi sebagai menampilkan halaman utama dan menampilkan halaman utama pada aplikasi yang kami buat. Dan langkah selanjutnya adalah eh, proses pembuatan aplikasi yang kami buat yang akan dijelaskan oleh Mas Fauzan. Baik, sebelumnya kita buka Chrome, lalu kita klik localhost slash aplikasi yang kita buat tadi yaitu pengadaan underscore barang. Di sini kami ada akses dua yaitu admin dan gudang. Inilah tampilan utama aplikasi kami. Terdiri dari dashboard, data master, transaksi, setting dashboard itu terdiri dari ini. Terus data master itu terdiri dari supplier, dan barang. Barang terdiri dari tiga jenis, yaitu satuan barang, jenis barang, data barang. Pertama supplier. Supplier ini orang yang supplier barang. Terdiri ada Abdullah Haji, Fauzan, dan Bintang. Barang ada satuan barang. Satuan barang ini untuk nama satuan dalam barang yang akan kita input ada unit, pack, botol. Jenis barang itu jenis-jenis makanan
jenis-jenis barang yang kita akan input seperti snack, minuman, dan kendaraan. Terus ada yang terakhir data barang. Data barang di sini untuk menunjukkan nama barang yang akan kita inginkan. Kita bisa menambahkannya juga. Baik, kita misalkan membuat nama barang baru. Nama barang. Nama barang misalnya pop ice. Jenis barangnya itu termasuk jenis barang minuman. Satuan barangnya botol. Lalu kita simpan. Muncullah sini pop ice. Jenis barangnya minuman, stoknya masih nol, satuannya botol. Dan di sini codingnya. Ini from inputan barang. Ini from tambah barang. Terus di sini from open untuk memanggil for ID barang. Lalu nama barang, jenis barang. Ini untuk select disable ini untuk memilih jenis barang yang telah kita inputkan tadi. Ini satuan barang. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Muncullah di list data seperti dan inilah codingnya. Untuk memanggil flash add tambah data, data barang, base URL barang add, panggil di barang add ke PHP, muncullah tabel seperti untuk manggil read, diri dari nomor, ID barang, nama barang, jenis barang, stok, satuan aksi. Aksi itu untuk menghapus barang yang kita inginkan. Dan inilah codingannya. Jika klik delete, maka akan muncul yakin ingin menghapus. Jika yakin, pencet OK. Lalu data berhasil dihapus. Selanjutnya, barang masuk. Barang masuk itu terdiri, terdiri dari nomor transaksi, tanggal masuk, supplier, nama barang, jumlah masuk. Ini kita akan menginputkan barang masuk yang kita tambahkan tadi. Kita pilih tanggalnya sekarang tanggal 12. Pilih supplier itu misalnya Fauzan. Nama barangnya yang tadi kita itu yaitu ya, misalkan risol. Jumlah stoknya kan 20. Jika kita ingin menambah, tambah 10. Lalu otomatis muncul 30. Lalu kita simpan. Jika tulisan ini berarti data yang kita tambah telah berhasil disimpan. Data result nambah 10 pack. Jika kita ingin menghapus, ada klik tombol seperti ini. Lalu kita pencet OK. Sukses, data berhasil dihapus. Dan ini codingannya seperti ini. Ini untuk from input barang masuk. Terus from open ID barang, user ID, login memanggil ID transaksi barang, tanggal masuk, supplier, pilih supplier, pilih barang, terus masukkan jumlah stok, dan di sini perhitungannya. Lalu jika sudah kita simpan. Dan sini untuk menampilkan list data yang telah kita inputan tadi. Sini untuk kita buat tabel untuk menampilkan list datanya, berisi nomor, nomor transaksi, tanggal masuk, supplier, nama barang, jumlah masuk, user, hapus. Sini jika ingin menghapus,
kita pencet yes, maka data tersebut terhapus. Dan terakhir, di sini ada user management. User management ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan siapa saja yang bisa mengakses halaman ini. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang terakhir adalah pembuatan template yang kami pakai untuk membangun sebuah aplikasi. Itu bagian view, bagian view templates, terus lalu ke out.php. Lalu hmm, template yang kami pakai ini adalah SB admin 2. Ini SB admin 2 ini dilengkapi dengan berbagai komponen pendukung untuk membuat suatu layout website admin yang profesional. Oke. Sekian sekian dari presentasi project kami. Apabila ada kesalahan atau kurang atau kelebihannya, kami 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 mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.